Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Sapitri dengan NIM 2203200037. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang Total Quality Management atau yang biasa disebut dengan TQM. Baik, Total Quality Management atau yang biasa kita singkat dengan TQM merupakan suatu pendekatan menyeluruh dalam sebuah sistem manajemen yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan, yang mana itu meliputi seluruh aspek dari organisasi itu sendiri. Nah, TQM ini lahir dari kesadaran bahwa kualitas bukan hanya dari hasil pengawasan akhir terhadap sebuah produk, tetapi merupakan hasil dari seluruh proses yang melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari tingkat manajemen yang tertinggi hingga karyawan yang paling bawah. TQM tidak hanya berbicara mengenai kualitas produk, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, sistem, atau bahkan budaya organisasi itu sendiri. Nah, secara historis, akar dari TQM dapat ditelusuri sejak pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, ketika Jepang itu berusaha membangun kembali sebuah toko-toko industrinya, yang mana merupakan peranan penting untuk memperkenalkan konsep mengenai kualitas dan terintegritas dalam sistem manajemen. Nah, yang mana Jepang ini kemudian berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam sebuah industri manufakturnya, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisiensi yang luar biasa. Nah, keberhasilan Jepang ini yang kemudian menjadi inspirasi negara-negara barat untuk mengadopsi prinsip-prinsip TQM dan sistem manajemennya. Nah, TQM itu berakar pada prinsip bahwa kualitas hanya menjadi sebuah tanggung jawab semua orang dalam sebuah organisasinya. Tidak ada satu departemen ataupun individu yang dapat menjamin sebuah kualitas itu sendiri, karena kualitas merupakan hasil dari kolektif. Oleh sebab itu, TQM ini menuntut sebuah keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam upaya peningkatan kualitas berkelanjutan. Nah, dari sinilah letak kata total dan total quality management total dalam artian mencakup seluruh elemen organisasi. Total dalam arti mencakup seluruh proses bisnis, total dalam arti komitmen dan menyeluruh terhadap mutu yang berkelanjutan. Nah, dalam penerapan TQM, manajemen puncak memiliki peran yang sangat penting sebagai penegak utama. Mereka harus menunjukkan sebuah komitmen yang nyata terhadap sebuah kualitas, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui tindakan dan keputusan yang strategis. Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk menentukan visi dan misi mutu dalam setiap aktivitas organisasi. Tanpa dukungan penuh dari manajemen puncak, TQM itu hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi yang nyata. Nah, selain komitmen dalam manajemen, keterlibatan karyawan merupakan pilar utama dalam TQM. Setiap individu dan organisasinya harus memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap kualitas hasil kerjanya. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang konduktif
partisipatif aktif dari karyawan, dan memberikan pelatihan yang memadai serta membuka ruang komitmen dua arah, sistem pengarahan dan penguatan terhadap konsumen, karyawan, hingga menjadi faktor penting untuk meningkatkan motivasi mereka dalam manajemen sehingga menjaga dan memberikan mutu yang layak untuk dilanjutkan. Nah, TQM juga menekankan pentingnya orientasi terhadap pengalaman dan paradigma lama. Banyak organisasi hanya berfokus pada target produksi, akan ketergantungan semata. Namun, pada paradigma TQM ini, pelanggaran menjadi pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Kepuasan pelanggan bukan hanya tujuan akhir, melainkan sebuah proses melanjutkan untuk memenuhi dan memahami serta mempunyai harapan bagi mereka. Nah, informasi mengenai sebuah kebutuhan pelanggan harus terus dipenuhi dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, organisasi ini dapat sesuai dengan sebuah strategi dan proses agar selalu relevan dengan tuntutan pasar. Nah, selain salah satu ciri khas TQM itu adalah sebuah konsep perbaikan berkelanjutan. Prinsip ini mengajarkan bahwa tidak ada proses yang sempurna, selalu ada ruang perbaikan. Organisasi juga menerapkan TQM itu tidak pernah berhenti mengevaluasi dan memperbaiki diri. Setiap masalah dipandang sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan mutu. Filosofi ini kemudian melahirkan pendekatan seperti siklus PDCA yang dikenalkan oleh Deming. Dalam siklus ini, setiap kegiatan perbaikan dimulai dari perencanaan, diikuti dengan pelaksanaan, evaluasi hasil, dan tindakan yang dilanjutkan untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Selain itu, TQM juga mengandalkan sebuah pendekatan berbasis data dalam mengambil keputusan. Keputusan yang berkaitan dengan kualitas tidak boleh didasarkan pada intuisi semata, tetapi harus berdasarkan pada fakta data yang akurat. Pengembangan alat statistik seperti diagram sebab akibat, histogram, atau control chart menjadi bagian integral dalam analisis mutu. Dengan data yang valid, organisasi dapat mengidentifikasikan akar permasalahan secara objektif dan merancang solusi yang akan disasarkan. Nah, TQM bukan hanya strategi manajemen, melainkan juga sebuah filosofi yang menjadi sebuah perubahan budaya organisasi. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, kerjasama tim, dan tanggung jawab menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Budaya mutu juga harus dibangun dan dipelihara secara konsisten agar menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam jangka panjang. Budaya mutu inilah yang menjadi kekuatan serta keuntungan kompetitif dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi republik maupun swasta, penerapan TQM memberikan banyak manfaat. Organisasi dapat meningkatkan sebuah efisiensi operasional karena setiap proses dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Kualitas produk dan layanan ini akan meningkat sehingga kepuasan pelanggan pun akan naik. Selain itu, biaya produksi yang dapat ditekan karena minimnya kesalahan dan pemborosan. Lebih jauh lagi, organisasi ini berorientasi pada mutu yang memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat,
investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, penerapan TQM juga memberikan sebuah tantangan itu sendiri. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan. Tidak semua individu dan departemen siap untuk merubah cara kerja yang sudah dianggap nyaman. Diperlukan sebuah proses adaptasi, pelatihan, serta komunikasi interaktif untuk menanamkan pemahaman bahwa TQM bukan sekedar proyek semata, melainkan strategi dalam jangka panjang untuk membangun sebuah manfaat yang nyata. Selain itu, tantangan ini muncul karena keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk dana, waktu, maupun keahlian. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi TQM tidak dapat berjalan secara normal. Dalam konteks dunia modern yang penuh tentang persaingan dan perubahan cepat, referensi TQM itu semakin meningkat. Era globalisasi menuntut sebuah organisasi untuk meningkatkan sistem manajemen mutu yang tangguh agar dapat bersaing di pasar internasional. Pelanggan semakin kritis terhadap kualitas produk layanan, sementara teknologi berkembang dengan sangat pesat. Organisasi itu tidak hanya menerapkan sebuah prinsip, TQM ini berorientasi tinggi karena tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap sebuah perubahan lingkungan bisnis. Nah, di bidang pendidikan dan pemerintahan serta sektor republik, penerapan TQM juga semakin berkembang di sekolah, universitas, ataupun rumah sakit, sehingga lembaga pemerintahan mulai mengadopsi sebuah prinsip-prinsip TQM untuk meningkatkan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Misalnya nih, dalam lembaga pendidikan, TQM ini digunakan untuk memastikan mutu proses belajar mengajar, meningkatkan sebuah kompetensi tenaga pendidik, serta menjamin sebuah kepuasan peserta didik dalam dalam pemerintahan, TQM ini membantu untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilan TQM tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan waktu, komitmen, dan konsistensi. Dalam setiap perbaikan, sekecil apapun, merupakan bagian penting dalam sebuah perjalanan menuju kemajuan unggul. Oleh karena itu, organisasi ini harus benar-benar sabar dalam menjalankan proses yang terus-menerus berjalan dari pengalaman, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi sebuah kendala. Secara konseptual, TQM ini merupakan integrasi dari 3 sistem elemen utama, yakni total, quality, dan manajemen. Nah, kata total berarti itu melibatkan seluruh pihak dalam proses, ataupun quality menunjukkan pada fokus utama mencapai mutu terbaik, sedangkan manajemen ini menunjukkan bahwa semua upaya meningkatkan mutu dilakukan secara sistem, terencana, dan terukur. Ketiga elemen ini sangat berkaitan, memberikan kerangka utuh dan menegakkan organisasi menuju keunggulan, kompetitif, dan berkelanjutan. Nah, dengan adanya TQM dapat dipandang sebagai sebuah filosofi manajemen yang tidak hanya mengajarkan tentang hasil, tetapi juga membentuk manusia dan budaya kerja yang berkualitas. Organisasi yang berhasil menerapkan TQM bukan hanya unggul dalam produk ataupun layanan, tetapi juga dalam membangun hubungan harmonis antar individu, mengedepankan kolaborasi, serta menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Dalam dunia
yang terus berubah. TQM menjadi pondasi yang sangat kokoh untuk menciptakan sebuah organisasi yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya ada sejarah TQM. Nah, selanjutnya sejarah dan konsep dasar TQM. Konsep Total Quality Management lahir dari sejarah yang panjang, perkembangan ilmu manajemen dan pengendalian mutu. Akar pemikiran TQM dapat ditelusuri hingga masa setelah Perang Dunia Kedua, ketika industri Jepang mengalami sebuah kebangkrutan yang luar biasa. Pada saat itu, Jepang berupaya untuk mengembangkan kembali sektor industrinya yang hancur akibat perang. Nah, mereka ini mengundang sejumlah ahli manajemen dari barat untuk membantu memperbaiki sistem produksi. Nah, salah satu tokoh yang paling berperan adalah Deming, seorang ahli statistik dari Amerika Serikat yang memperkenalkan sebuah konsep untuk mengendalikan kualitas berbasis statistik. Deming ini menekankan pentingnya perbaikan proses secara berkelanjutan dalam melibatkan semua pihak dalam upaya mencapai mutu terbaik. Prinsip ini dikenal dengan siklus PDCA, menjadi dasar dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam berbagai organisasi di seluruh dunia. Nah, selain Deming, Joseph Juran juga memiliki kontribusi yang besar terhadap lahirnya TQM. Ia memperkenalkan konsep yang meliputi perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan peningkatan kualitas. Nah, menurut Juran, kualitas tidak hanya datang begitu saja, melainkan harus dirancang dan dikelola secara sistematis. Ia juga menekankan kepentingan tanggung jawab manajemen dan menciptakan sistem yang mendukung pencapaian mutu. Selain itu, Ishikawa, seorang tokoh asal Jepang, memperkaya konsep TQM dengan gagasan tentang pentingnya keterlibatan seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan sebuah mutu. Ia memperkenalkan diagram sebab akibat sebagai alat untuk menganalisis sumber masalah mutu. Ia juga memberikan kelompok kecil karyawan yang secara rutin berdiskusi untuk menemukan cara-cara perbaikan proses bekerja untuk meningkatkan manajemen produk. Nah, Jepang kemudian menjadi contoh keberhasilan penerapan prinsip TQM secara sistem dengan menekankan pada budaya kerja yang disiplin, perbaikan secara berkelanjutan, keterlibatan semua pihak. Contohnya itu industri Jepang seperti Toyota, Panasonic, Sony menjadi simbol mutu dunia. Kesuksesan ini mendorong banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat, Eropa, untuk mempelajari dan mengadopsi penerapan dan melakukan pendekatan yang serupa. Secara konseptual, Total Quality Management terdiri dari kata kunci penting, Total Quality dan Management. Selanjutnya masuk ke prinsip-prinsip Total Quality Management. Dalam penerapan Total Quality Management, terdapat sejumlah prinsip yang fundamental yang menjadi pondasi dari keberhasilan. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar teori, tetapi merupakan panduan moral, budaya kerja, dan perilaku organisasi yang harus dijalankan secara konsisten oleh semua pihak. Prinsip-prinsip inilah yang menjadikan TQM itu bukan hanya sistem manajerial, melainkan
filosofi hidup organisasi yang mana berorientasi pada mutu dan perbaikan berkelanjutan. Nah, prinsip pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focus. Dalam TQM, pelanggan menjadi pusat seluruh aktivitas organisasi. Semua proses, kepuasan, dan strategi harus berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu bukan hanya tujuan akhir, tapi juga menjadi alat ukur keberhasilan sebuah organisasi. Dalam konteks ini, pelanggan tidak hanya berpihak pada tidak hanya pihak eksternal yang membeli produk untuk menerima layanan, tetapi juga pelanggan internal, yakni rekan kerja atau unit lain yang tergantung pada hasil pekerjaan kita. Misalnya dalam orientasi pendidikan, mahasiswa dan pelanggan utama. Sementara dosen, tenaga kependidikan, dan pemimpin saling menjadi pelanggan internal satu sama lainnya. Prinsip kedua itu ada keterlibatan total karyawan. Kualitas tidak dapat dicapai hanya oleh bagian pengawasan atau manajer mutunya, tetapi juga seluruh anggota organisasi. Setiap karyawan memiliki tanggung jawab terhadap mutu dari hasil kerjanya sendiri dan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perbaikan sebuah proses. Dalam budaya TQM, setiap orang dianggap sebagai aset berharga yang memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu. Oleh karena itu, pelatihan, pemberdayaan, komunikasi yang terbuka menjadi faktor penting untuk menciptakan keterlibatan karyawan yang nyata. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga adalah pendekatan proses. Dalam TQM, organisasi itu dilihat sebagai sebuah rangkaian proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Setiap hasil yang berkualitas merupakan hasil dari proses yang berkualitas pula. Dengan memahami alur proses, organisasi dapat lebih mudah mengidentifikasikan titik-titik lemah dan peluang perbaikan. Pendekatan ini membantu organisasi untuk bekerja secara sistem, menghadirkan tumpang tindih pekerja, dan mengurangi pemborosan sumber daya. Nah, selanjutnya itu masuk kepada prinsip yang keempat. Nah, prinsip keempat adalah pendekatan sistem terhadap manajemen. Organisasi tidak hanya memperbaiki sebuah bagian-bagian tertentu dan melihat seluruh sistemnya. Dalam TQM, seluruh bagian organisasi itu dipandang sebagai komponen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Jika salah satu sebagian gagal berfungsi dengan baik, maka kualitas keseluruhan akan terganggu. Oleh sebab itu, koordinasi yang akurat menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan sistem ini mendorong manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sumber daya semuanya diarahkan pada tujuan mutu yang sama. Selanjutnya masuk pada prinsip yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Dalam dunia yang berubah cepat, tidak ada proses yang bisa dianggap sempurna. Oleh karena itu, TQM ini mendorong organisasi untuk selalu mencari cara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap kesalahan itu bukan dianggap sebagai kegagalan, melainkan pada kesempatan besar. Proses perbaikan tidak berhenti pada satu titik, melainkan pada siklus yang berulang tanpa iklan. Nah, disinilah siklus PDCA memiliki Deming menjadi panduan praktis yang sangat efektif merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan.
Selanjutnya masuk pada prinsip keenam adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Nah, dalam TQM setiap keputusan harus dilakukan pada data yang valid dan analisis yang objektif. Keputusan yang dibuat berdasarkan intuitif dan asumsi semata berorientasi menimbulkan sebuah kesalahan dan pemborosan. Dengan penggunaan data, organisasi dapat memahami akar permasalahan dalam setiap evaluasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya prinsip yang ketujuh adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra. Nah, di dalam era globalisasi, tidak ada organisasi yang berdiri sendiri, berhubungan dengan pemasok, distributor atau mitra kerja lainnya harus didasari pada hubungan dasar dan saling percaya, adanya transparansi dan keuntungan bersama. Kualitas produk akhir seringkali tergantung pada kualitas bahan baku, dan proses itu yang dilakukan oleh pemasok. TQM itu menuntut agar organisasi ini membangunkan sebuah kemitraan yang sehat dan kolaboratif dengan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai nilai. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat penerapan TQM. Tujuan utama penerapan TQM atau Total Quality Management adalah menciptakan keputusan pelanggan yang berkelanjutan mulai pada peningkatan mutu secara terus-menerus. Namun, di balik tujuan utama ini terdapat sejumlah tujuan turunan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Yang pertama, TQM ini bertujuan untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas proses organisasi dengan mengurangi pemborosan, meningkatkan peningkatan sebuah kesalahan dan menyederhanakan alur kerja. Organisasi dapat menghasilkan produk ataupun layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Nah, prinsip perbaikan berkelanjutan ini mendorong setiap bagian organisasi untuk meninjau kembali secara kerja dan mencari peluang untuk peningkatan. Nah, yang kedua, TQM ini bertujuan untuk membangun daya mutu dalam organisasi. Mutu bukan menjadi tanggung jawab suatu departemen, tetapi menjadi nilai yang dihadapi oleh seluruh anggota organisasi. Budaya mutu inilah yang nantinya menjadi keberlanjutan kinerja unggul, bahkan ketika organisasi menghadapi sebuah perubahan besar di lingkungan eksternal. Yang ketiga, TQM ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan menciptakan rasa memiliki terhadap sebuah organisasi. Ketika karyawan merasa dihargai dan merasa dilibatkan dan diberdayakan, mereka akan bekerja dengan semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Keterlibatan ini menciptakan sinergi yang kuat antara individu dan tujuan organisasi. Keempat, penerapan TQM juga ditunjukkan untuk meningkatkan daya saing organisasi. Dalam pasar global, kualitas adalah pembeda utama. Organisasi yang mampu mempertahankan secara kualitas tinggi secara konsisten akan memiliki sebuah proses yang kuat, pelanggan akan loyal, reputasi meningkat, dan peluang bisnis pun semakin terbuka. Nah, secara umum, manfaat penerapan TQM ini sangat luas. Dari sisi internal organisasi, TQM ini membantu menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperbaiki komunikasi antar unit, dan mengurangi konflik. Dari sisi eksternal, TQM ini meningkatkan keputusan pelanggan, memperkuat citra organisasi, serta pertumbuhan kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, TQM juga dapat meningkatkan profitabilitas dan berkelanjutan organisasi karena kualitas yang baik selalu berbanding lurus dengan efisiensi dan kepercayaan pasar. Nah, masuk pada proses dan tahapan implementasi TQM dalam organisasi.
Nah, implementasi TKM merupakan proses yang bukan yang sangat instan. Sekedar proyek jangka pendek, ia merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan sebuah strategi, kesabaran, dan komitmen seluruh anggota organisasi. Proses ini melibatkan sebuah perubahan mendasar dalam cara berpikir, berbudaya kerja, dan sistem manajerial. Tahapan pertama dalam implementasi TKM adalah komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. Nah, tanpa dukungan dan teladan dari pemimpin tertinggi, TKM ini tidak akan berjalan. Manajemen harus menunjukkan keseriusan dan menyusun keberlanjutan mutu yang jelas, menyediakan sumber daya yang memadai, serta berperan aktif dalam kegiatan peningkatan mutu. Komitmen menjadi pondasi moral bagi seluruh anggota organisasi. Nah, masuk pada tahap yang kedua, penilaian awal atau asesmen terhadap kondisi organisasi. Sebelum mulai program TKM, organisasi perlu memahami proses dan kualitas sistem yang sudah ada. Penilaian ini mencakup pada evaluasi struktur organisasi, proses bisnis, budaya kerja, serta tingkat kepuasan pelanggan dari karyawan. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar perencanaan strategi perbaikan dan realistis yang terukur. Selanjutnya masuk pada tahap yang ketiga adalah perencanaan strategi mutu. Dalam tahap ini, organisasi menerapkan visi dan misi, serta tujuan mutu yang ingin dicapai. Penerapan ini harus disusun dengan melibatkan berbagai pihak agar memiliki rasa kepemilikan bersama. Strategi mutu ini kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan konkret yang menjadi dasar dalam pelaksanaan di seluruh unit kerja. Tahap keempat adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Setiap anggota organisasi perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang konsep, prinsip, dan teknik TKM. Memperhatikan pelatihan ini juga mencakup pada keterlibatan analisis masalah, komunikasi yang efektif, kerja tim, hingga penentuan alat-alat pengendalian mutu seperti diagram, sebab akibat, dan histogram. Dengan bekal pengetahuan tersebut, karyawan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan manajemen mutu. Nah, tahap yang terakhir adalah implementasi perbaikan berkelanjutan. Pada tahap ini, organisasi mulai menerapkan prinsip-prinsip TKM dalam kegiatan sehari-hari. Proses kerja ini ditinjau kembali oleh prosedur yang telah diperbaharui dan ide-ide yang telah melakukan perbaikan dari karyawan yang telah diakomodasi oleh tim mutu yang mana nantinya dibentuk untuk melakukan pengidentifikasian. Nah, masuk pada contoh penerapan TKM di berbagai sektor. Untuk memahami penerapan total quality management secara lebih nyata, kita perlu melihat bagaimana prinsip-prinsip TKM diimplementasikan dari berbagai bidang kehidupan. Penerapan TKM tidak terbatas pada dunia industri, manufaktur, tetapi mengembangkan sektor jasa, pendidikan, pemerintahan, bahkan pelayanan kesehatan. Setiap sektor ini memiliki sebuah karakteristik dan tantangan yang berbeda, tetapi esensi TKM yang sama, membangun budaya mutu secara menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, yang pertama ada penerapan TKM di sektor industri. Nah, di sektor industri, TKM ini merupakan fondasi utama dalam sistem produksi. Salah satu contohnya itu yang dapat dikenal adalah penerapan TKM dalam perusahaan Toyota. Melalui filosofi Toyota, sistem pengembangan konsep Kaizen atau perbaikan berkelanjutan dengan prinsip efisiensi yang tinggi dan penghapusan pemborosan.
Dalam sistem ini setiap pekerja diberikan wewenang yang mana memperhatikan sebuah proses produksi jika menemukan cacat pada kualitas, yang artinya setiap individu memiliki tugas tanggung jawab langsung terhadap mutu filosofi. Inilah yang menjadi sejarah dengan prinsip TQM bahwa kualitas itu tidak dapat dikompromikan. Nah, Toyota juga mengembangkan pendekatan untuk memastikan bahwa bahan baku datang tepat waktu, sesuai kebutuhan produksi, sehingga tidak ada stok berlebihan dan menimbulkan pemborosan. Pendekatan ini menuntut kolaborasi yang erat antar perusahaan dan pemasok. Hal tersebut mencerminkan prinsip TQM tentang hubungan saling menguntungkan dan mitra kerja tersebut mencerminkan prinsip TQM. Toyota ini berhasil menciptakan prinsip efisiensi yang tinggi. Menekan dengan penerapan prinsip-prinsip ini mampu menghasilkan sebuah kendaraan yang berkualitas baik dan diakui di seluruh dunia. Nah, contoh lain datang dari perusahaan elektronik seperti Sony dan Panasonic. Nah, mereka ini menerapkan sistem manajemen mutu terpadu dan menitik beratkan pada penelitian, inovasi, keterlibatan karyawan. Setiap proses kerja selalu diukur berdasarkan pada kepuasan pelanggan, dan hasil ini dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang sangat strategis. Hal ini menentukan tentang bagaimana TQM ini menjadi budaya untuk mendorong sebuah inovasi dan pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, masuk pada penerapan TQM di sektor pendidikan. Nah, di mana di sektor pendidikan penerapan TQM dikenal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Manajemen lembaga pendidikan secara keseluruhan, pendidikan pada dasarnya adalah layar untuk melibatkan banyak pihak-pihak didik, guru, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan TQM ini sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap aspek dan layanan pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang tinggi. Nah, sebagai contoh, banyak universitas di dunia yang mengadopsi prinsip TQM dan manajemen. Akademisi salah satu contohnya adalah universitas yang berada di Amerika Serikat, yang mana itu telah menerapkan model TQM untuk meningkatkan sebuah kualitas layanan akademisi dan administrasi. Mereka ini menekankan bahwa pentingnya keterlibatan semua pihak, dari dosen, staf, hingga mahasiswa dalam peran perbaikan sistem pembelajaran. Nah, setiap semester itu dilakukan survei keputusan mahasiswa, dan hasilnya itu digunakan untuk perbaikan metode pembelajaran, fasilitasi, serta pelayanan administrasi kampus. Nah, sedangkan di Indonesia, penerapan TQM itu juga sudah dimulai dengan sistem manajemen mutu pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan berbagai sistem akreditasi. Seolah-olah dan perguruan tinggi ini berorientasi mutu, perusahaan menanamkan budaya kerja yang disiplin, pelayanan prima, dan inovasi pembelajaran, yang mana kepala sekolah dan rektor berperan sebagai pemimpin mutu, sementara guru dan staf berperan sebagai pelaksana perbaikan secara terus-menerus. Konsep ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan lembaga pendidikan. Dengan penerapan TQM, lembaga pendidikan ini diterapkan untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas, tetapi juga menentukan budaya akademik yang unggul, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya ada penerapan TQM di sektor pemerintah. Penerapan TQM di sektor Republik
atau pemerintah menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pemerintah tidak menghasilkan produk fisik tetapi memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan publik menjadi ukuran utama keberhasilan. Oleh karena itu, TQM ini diterapkan untuk membangun sistem birokrasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan konsumen. Nah, salah satu contoh nyata yang dapat dilihat pada penerapan program reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satu adopsi yang banyak adalah dari prinsip TQM. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu satu tim. Nah, penerapan sistem manajemen mutu dalam ISO 9001 ini serta digital pelayanan Republik dengan langkah-langkah ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Jepang juga menjadi salah satu contoh sukses penerapan TQM di sektor Republik. Mereka membentuk lembaga seperti Japan Quality Award untuk mendorong institusi pemerintahan dan organisasi Republik ini berkompetensi dalam peningkatan mutu layanan. Nah, di tingkat daerah, pemerintah lokal ini berlomba-lomba memberikan pelayanan publik yang efisien, ramah masyarakat. Hasil kepercayaan masyarakat itu terhadap pemerintahan meningkat. Selanjutnya itu penerapan TQM di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, TQM digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan medis serta keselamatan bagi pasiennya. Dalam efisiensi operasional, rumah sakit adalah contoh terbaik yang dapat dilihat dari rumah sakit di Amerika dan Eropa, yang mana itu menerapkan sistem CKI. Setiap kesalahan dan pelayanan sekecil apapun dicatat dan dianalisis untuk mencegah terjadinya kecacatan yang serupa di masa depan. Rumah sakit ini juga melakukan survei rutin terhadap pasien yang mengatur pada tingkat kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Nah, di Indonesia, rumah sakit seperti RSUP Dr. Sarjityo, di RSUP Dr. Hasan telah menerapkan prinsip TQM melalui pendekatan standar, akreditasi nasional dan internasional. Mereka ini melakukan pentingnya kerja tim, komunikasi efektif, serta keterlibatan seluruh tenaga kerja dan kesehatan dalam menjaga mutu layanan. Dengan sistem ini, rumah sakit tidak hanya berfokus pada penyembuhan pasien, tetapi juga pada keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan mereka. Selanjutnya masuk pada tantangan dan faktor kritis keberhasilan TQM. Nah, meskipun TQM ini memberikan banyak manfaat, tetapi penerapannya ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan besar ini dari faktor manusia dan budaya organisasinya. Perubahan budaya kerja menuntut keterlibatan total, keterbukaan dan total terhadap perbaikan berkelanjutan tidaklah sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu banyak organisasi gagal menerapkan TQM karena masih mempertahankan cara berpikir lamanya, di mana kualitas itu dianggap hanya tanggung jawab tertentu. Selain itu, resistensi terhadap perubahan seringkali menjadi sebuah hambatan utama. Karyawan ini mungkin merasa tidak nyaman dengan sistem yang baru untuk menuntut lebih banyak tanggung jawab dan transparansi. Mereka ini sangat khawatir terhadap perubahan yang menambahkan beban kerja untuk melengkapi sebuah kelemahan mereka. Untuk mengatasi hal ini, lembaga manajemen perlu melakukan pendekatan yang persuasif
melibatkan karyawan sejak awal serta memberikan pelatihan yang memadai agar mereka memahami manfaat dari sistem manajemen mutunya. Masuk selanjutnya, tantangan berikutnya itu adalah kurangnya komitmen menjaga puncak. Dalam banyak kasus, TKM tidak hanya menjadi slogan yang indah tanpa implementasinya. Karena pemimpin yang benar-benar memberikan dukungan, padahal keberhasilan TKM ini tergantung sepenuhnya kepada pemimpin yang kuat dan konsisten. Nah, pemimpin harus memberikan contoh nyata dalam penerapan prinsip mutu, serta memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan organisasi selalu mengacu pada peningkatan kualitas. Nah, faktor lain yang menentukan sebuah keberhasilan TKM adalah ketersediaan dan sistem informasi yang akurat. Karena TKM ini menekankan pada pengambilan keputusan dan berbasis fakta, organisasi ini harus memiliki sistem pengumpulan dan analisis yang handal. Tanpa adanya data yang valid dan evaluasi, perbaikan tidak dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, komunikasi internal juga menjadi faktor yang penting, karena TKM ini hanya akan berhasil jika pihak dalam organisasi memahami tujuan yang sama serta melakukan kontribusi dengan baik. Komunikasi lebih baik ketika dapat menyebabkan sebuah kesalahpahaman dan kehilangan motivasi serta kegagalan koordinasi yang akurat. Maka faktor kunci dari keberhasilan TKM ini meliputi komitmen kepemimpinan, keterbatasan karyawan, pelatihan yang berkelanjutan, sistem informasi yang baik, dan budaya organisasi terbuka terhadap sebuah perubahan. Jika faktor ini berjalan secara harmonis, maka TKM menjadi sebuah kekuatan besar yang mendorong organisasi maju keunggulan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat penerapan TKM. Tujuan utama penerapan TKM atau Total Quality Management adalah menciptakan keputusan pelanggan yang berkelanjutan mulai pada peningkatan mutu secara terus-menerus. Namun, di balik tujuan utama ini terdapat sejumlah tujuan turunan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Yang pertama, TKM ini bertujuan untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas proses organisasi dengan mengurangi pemborosan, meningkatkan peningkatan sebuah kesalahan, dan menyederhanakan alur kerja. Organisasi dapat menghasilkan produk ataupun layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Nah, prinsip perbaikan berkelanjutan ini mendorong setiap bagian organisasi untuk meninjau kembali secara kerja dan mencari peluang untuk peningkatan. Nah, yang kedua, TKM ini bertujuan untuk membangun daya mutu dalam organisasi. Mutu bukan menjadi tanggung jawab suatu departemen, tetapi menjadi nilai yang dihadapi oleh seluruh anggota organisasi. Budaya mutu inilah yang nantinya menjadi keberlanjutan kinerja unggul, bahkan ketika organisasi menghadapi sebuah perubahan besar di lingkungan eksternal. Yang ketiga, TKM ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan menciptakan rasa memiliki terhadap sebuah organisasi. Ketika karyawan merasa dihargai dan merasa dilibatkan dan diberdayakan, mereka akan bekerja dengan semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Keterlibatan ini menciptakan sinergi yang kuat antara individu dan tujuan organisasi. Keempat, penerapan TKM juga ditunjukkan untuk meningkatkan daya saing organisasi. Dalam pasar global, kualitas adalah pembeda utama. Organisasi yang mampu mempertahankan secara kualitas tinggi secara konsisten akan memiliki sebuah proses yang kuat, pelanggan akan loyal, reputasi meningkat, dan peluang bisnis pun semakin terbuka. Nah,
Secara umum, manfaat penerapan TKM ini sangat luas. Dari sisi internal organisasi, TKM ini membantu menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperbaiki komunikasi antar unit, dan mengurangi konflik. Dari sisi eksternal, TKM ini meningkatkan keputusan pelanggan, memperkuat citra organisasi, serta pertumbuhan kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, TKM juga dapat meningkatkan profitabilitas dan berkelanjutan organisasi karena kualitas yang baik selalu berbanding lurus dengan efisiensi dan kepercayaan pasar. Nah, masuk pada proses dan tahapan implementasi TKM dalam organisasi. Nah, implementasi TKM merupakan proses yang bukan yang sangat instan. Sekedar proyek jangka pendek, ia merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan sebuah strategi, kesabaran, dan komitmen seluruh anggota organisasi. Proses ini melibatkan sebuah perubahan mendasar dalam cara berpikir, berbudaya kerja, dan sistem manajerial. Tahapan pertama dalam implementasi TKM adalah komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. Nah, tanpa dukungan dan teladan dari pemimpin tertinggi, TKM ini tidak akan berjalan. Manajemen harus menunjukkan keseriusan dan menyusun keberlanjutan mutu yang jelas, menyediakan sumber daya yang memadai, serta berperan aktif dalam kegiatan peningkatan mutu. Komitmen menjadi pondasi moral bagi seluruh anggota organisasi. Nah, masuk pada tahap yang kedua, penilaian awal atau asesmen terhadap kondisi organisasi. Sebelum mulai program TKM, organisasi perlu memahami proses dan kualitas sistem yang sudah ada. Penilaian ini mencakup pada evaluasi struktur organisasi, proses bisnis, budaya kerja, serta tingkat kepuasan pelanggan dari karyawan. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar perencanaan strategi perbaikan dan realistis yang terukur. Selanjutnya masuk pada tahap yang ketiga adalah perencanaan strategi mutu. Dalam tahap ini, organisasi menerapkan visi dan misi serta tujuan mutu yang ingin dicapai. Penerapan ini harus disusun dengan melibatkan berbagai pihak agar memiliki rasa kepemilikan bersama. Strategi mutu ini kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan konkret yang menjadi dasar dalam pelaksanaan di seluruh unit kerja. Tahap keempat adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Setiap anggota organisasi perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang konsep, prinsip, dan teknik TKM. Memperhatikan pelatihan ini juga mencakup pada keterlibatan analisis masalah, komunikasi yang efektif, kerja tim, hingga penentuan alat-alat pengendalian mutu seperti diagram, sebab akibat, dan histogram. Dengan bekal pengetahuan tersebut, karyawan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan manajemen mutu. Nah, tahap yang terakhir adalah implementasi perbaikan berkelanjutan. Pada tahap ini, organisasi mulai menerapkan prinsip-prinsip TKM dalam kegiatan sehari-hari. Proses kerja ini ditinjau kembali oleh prosedur yang telah diperbaharui dan ide-ide yang telah melakukan perbaikan dari karyawan yang telah diakomodasi oleh tim mutu yang mana nantinya dibentuk untuk melakukan pengidentifikasian. Kami alur proses, organisasi dapat lebih mudah mengidentifikasikan titik-titik lemah dan peluang perbaikan. Pendekatan ini membantu organisasi untuk bekerja secara sistem, menghadirkan tumpang tindih pekerja, dan mengurangi pemborosan sumber daya. Nah, selanjutnya itu masuk kepada prinsip yang keempat. Nah, prinsip keempat
adalah pendekatan sistem terhadap manajemen. Organisasi tidak hanya memperbaiki sebuah bagian-bagian tertentu dan melihat seluruh sistemnya. Dalam TQM, seluruh bagian organisasi itu dipandang sebagai komponen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Jika salah satu sebagian gagal berfungsi dengan baik, maka kualitas keseluruhan akan terganggu. Oleh sebab itu, koordinasi yang akurat menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan sistem ini mendorong manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sumber daya semuanya diarahkan pada tujuan mutu yang sama. Selanjutnya masuk pada prinsip yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Dalam dunia yang berubah cepat, tidak ada proses yang bisa dianggap sempurna. Oleh karena itu, TQM ini mendorong organisasi untuk selalu mencari cara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap kesalahan itu bukan dianggap sebagai kegagalan, melainkan pada kesempatan besar. Proses perbaikan tidak berhenti pada satu titik, melainkan pada siklus yang berulang tanpa iklan. Nah, disinilah siklus PDCA memiliki Deming menjadi panduan praktis yang sangat efektif merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan. Selanjutnya masuk pada prinsip keenam adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Nah, dalam TQM setiap keputusan harus dilakukan pada data yang valid dan analisis yang objektif. Keputusan yang dibuat berdasarkan intuitif dan asumsi semata berorientasi menimbulkan sebuah kesalahan dan pemborosan. Dengan penggunaan data, organisasi dapat memahami akar permasalahan dalam setiap evaluasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya prinsip yang ketujuh adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra. Nah, di dalam era globalisasi, tidak ada organisasi yang berdiri sendiri, berhubungan dengan pemasok, distributor, atau mitra kerja lainnya harus didasari pada hubungan dasar dan saling percaya, adanya transparansi dan keuntungan bersama. Kualitas produk akhir seringkali tergantung pada kualitas bahan baku, dan proses itu yang dilakukan oleh pemasok. TQM itu menuntut agar organisasi ini membangunkan sebuah kemitraan yang sehat dan kolaboratif dengan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai nilai. Nah, pada pemaparan di atas, maka kita menarik sebuah kesimpulan yang mana itu total quality management bukan sekedar metode manajemen, melainkan filosofi kehidupan organisasi yang mana berorientasi pada kesempurnaan manusia, yang mengajarkan bahwa mutu bukan hanya dari hasil teknologi atau prosedur, melainkan pada sisi sikap, komitmen, dan kerjasama manusia. TQM ini merubah cara pandang organisasi terhadap kerja dari sekedar melaksanakan tugas menjadi menciptakan nilai yang bermakna bagi pelanggan dan masyarakat. Melalui penerapan TQM, organisasi diajak terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Tidak ada proses yang sempurna, tidak ada sistem yang final. Setiap hari ada kesalahan yang akan dilakukan perbaikan. Prinsip perbaikan berkelanjutan membuat organisasi tetap hidup, dinamis, relevan, dan dalam kebutuhan zaman. Nah, dalam dunia yang penuh persaingan dan perubahan, TQM ini menuntut agar organisasi tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan memberikan dampak positif di sektor industri. TQM ini menghasilkan sebuah efisiensi dan inovasi di pendidikan. TQM ini membutuhkan semangat pelayanan dan pembelajaran mutu di pemerintahan. TQM ini menanamkan nilai transparansi dan akuntabilitas.
di bidang kesehatan. TKM memastikan keselamatan dan kepuasan pasien. Dengan kata lain, TKM bukan hanya sekedar alat untuk mencapai keuntungan, melainkan jalan menuju kematangan organisasi. Akhirnya, keberhasilan TKM bergantung pada manusia, teknologi, prosedur, dan sistem. Dan sistem ini hanyalah sarana. Jiwa dari TKM adalah kesadaran bahwa setiap individu menjadi peran penting dalam manajemen mutu. Ketika setiap orang bekerja dengan integritas, saling memperbaiki dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas, maka organisasi akan mencapai sebuah bentuk perbaikan. Buktinya bukan hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga bermanfaat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Seperti kata Deming, kualitas tidak pernah menjadi kekuatan secara keutuhan, tetapi ia adalah hasil dari niat, usaha yang tulus, dan pelaksanaan yang cerdas. Maka melalui semangat TKM, mari kita menentukan nilai mutu dan memberikan setiap tindakan, setiap keputusan dari setiap proses kehidupan organisasi. Dengan begitu, kita tidak hanya membangun sebuah organisasi yang unggul, tetapi juga berhadapan yang berkelas dan berintegrasi tinggi. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang TKM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.